Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak? Siap komandan. Apa yang siap? Ya, kita akan bahas ini. Apa? Yang lagi hangat-hangat nih. Masuk penggorengan, pas diangkat tuh anget ya? Bukan anget itu. Panas. Mateng. Sama seperti ini nih bang. Ini mateng nih. Ini kita bahas soal SBK nih. Siapa ini? Ini kita bahas soal SBK nih. SBK ya? Oh iya, SBK. Ini kan 45. 45 siapa? Scott Redding. Oh, Scott Jadi Redding. salahnya dia itu nggak cocok jadi pembalap, baca mulu. Karena reading Scott terus. Redding, misalnya Scott Racing. Jadi banget. Aduh. Scott Racing lepas daripada Scott Redding. Ya. Dia harus jadi kutu buku. Ya, pustakawan. Aduh. Paham nggak pustakawan? Itulah dia. Pokoknya gini bang. Ini yang tadi lagi anget nih. Lagi anget. Angetnya bukan anget kuku. Betul. Tapi anget mateng. Mateng nih karena setelah santer Suzuki bakal hengkang dari MotoGP akhir musim ini, Ya. Dorna bingung nih. Terus Ada 2 slot ya? Ada 2 slot, pembalapnya dan satu pabrikan atau tim. Nah, cuman si kakek Eyang Carmelo Ezpeleta itu menegaskan bahwa ini slot tidak akan dibuka untuk tim satelit lagi. Itu. Jadi dia tetap akan mempertahankan komposisi 6 tim pabrikan. Nah, dengan kepergian Suzuki ini diharapkan ada tim pabrikan lagi yang mengganti. Oke. Rumornya yang beredar kencang. Kenceng. Ini ada 2. Pertama, BMW. Nah, Motorrad. Kalau Motorrad. BMW kan ada Ya. mobilnya, ini yang Motorrad. Kalau yang mobil Edgy. Iya. Nah, ini yang Motorrad. Betul. Nah, kalau menurut Bang Joni, ada kemungkinan nggak ya kalau BMW ini masuk ke MotoGP? Ini yang sedang lagi istilahnya bahasanya apa ya? Kalau Tarik tukang mancing mania dipancing nih. Ini lagi dipancing sama lagi Carmelo. dipancing, betul. Karena apa? Dengan kepergian Suzuki ini memang sangat pukulan berat karena baru ikat kontrak baru semusim. Ya. Karena padahal kan kontraknya sampai 2026. Nah, konsep yang dilakukan oleh Eyang Carmelo adalah menarik skuad yang pabrikan yang ada. Salah satunya BMW. BMW ini melihat kan sebenarnya bukan pertama kali ikut di balapan. Dia sudah ikut di World SBK dan ketimbang di World SBK nggak nendang, kenapa nggak masuk ke MotoGP meskipun asumsinya biayanya mahal. Tapi Carmelo menjelaskan bahwa dia akan istilahnya memberikan skema-skema tanda petik ya apa yang pernah diberikan kepada Suzuki, mulai dari mungkin istilahnya tim konsesi dan bahkan tidak menutup kemungkinan pernah dilakukan sebelumnya kepada Aprilia, bagaimana dia tidak perlu istilahnya melakukan riset pengembangan dari nol si BMW ini, tapi dia mengembangkan dari basic mesin yang ada BMW S1000RR. Ini pernah kejadian di Aprilia SV4. Kemudian ini ketemu formulasinya ada, baru mereka membuat prototipe. Nah, sebenarnya Aprilia ini pun belajar dari Ducati. Karena kalau kita melihat Ducati ini memang pure, dia berbisnis di MotoGP, tapi teknologi yang dia pakai di MotoGP ini memang istilahnya diterapkan di motor massal. Bener-bener istilahnya ya mereka bilang laboratorium gue itu balapan MotoGP dan itu sebabnya ya kalau kita melihat di World Superbike ada Panigale V4R itu menggunakan winglet. Nah, ini harapannya bisa diikuti oleh BMW dan juga tanda petik nih, BMW ini memang jadi istilahnya apa ya? Kayak tanda petik itu dipertanyakan. Lah kok BMW nggak ikut? Kan punya motornya, tapi di setiap eventnya tuh BMW mensponsori. Bahkan salah satu kategori hadiah yang BMW Super Pole itu apa di MotoGP itu Pole Award, itu dihadiahi mobil BMW. Nah, cuman memang sebatas BMW roda 4-nya, kenapa nggak roda 2-nya, dan ini menjadi kemungkinan. Dan bahkan juga kita ingat BMW itu tidak punya istilahnya motor sport seperti saat ini kalau tidak sebelumnya mereka juga meneruskan. Saat itu Suzuki mundur juga di World Superbike tahun 2015, itu hampir mirip.
Jadi aset yang di tim itu waktu itu tim pabrikan dijual di Lego, diambil alih oleh si BMW, dan dengan segala macam istilahnya hak setelah dibeli, si BMW itu bisa meriset istilahnya basic motor GSX 1000RR yang akhirnya sekarang digunakan di MES 1000 ya WSBK 1000RR ini. Jadi tidak istilahnya dengan kondisi yang telah ada di BMW ini, Eyang Carmelo berusaha untuk menarik BMW mau turut ikut serta, meskipun mungkin ya dikasih pur lah istilahnya, dikasih berbagai privilege lah ya. Privilege, entah mungkin jangan dulu pakai motor prototype, tapi pakai motor produksi dulu, mungkin ntar pakai konsesi dulu berapa lama. Seperti itu. Kayak CRT dulu ya Bang ya? Iya, kayak CRT dulu, itu yang juga dilakukan. Nah itu BMW. Ya, karena gini, ada kemungkinan juga, ya tadi Bang Joni bilang, ya ini serupa lah layaknya di USBK. Ibaratnya terjadi bedol desa. Iya, betul. Dari tim Suzuki menjadi tim BMW. Betul. Nah, begitu juga di MotoGP. Iya. Itu tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Iya. Bedol desa kan ya seperti kita waktu itu omongin Bang. Betul. Ini kru-krunya udah pasti berpikir, gue mau kemana gitu kan. Nah ini satu utuh tim ini ada kemungkinan juga bisa karena Eyang Carmelo juga udah mikir, ini yang sekian banyak kepala nih urbetnya gimana. Urbet itu urusan beuteung, urusan perut, makan gitu. Gerut jadi ya. Nah ini yang juga dipikirkan, dan ya pengalaman BMW sebelumnya mungkin bisa seperti ini, dan bahkan kalau ini sih sampai kejadian, ini memang seperti yang diharapkan oleh manajer tim Suzuki, yaitu Davide Brivio, menggambarkan berbagai salah satu solusi yang paling cespleng adalah istilahnya ada penyandang dana, mengambil tim Suzuki yang mundur, diikut di MotoGP. Nah prosesnya seperti apa dia memang tidak ada gambarannya, tapi seandainya BMW jadi, ini mungkin tetap akan jalan, tapi si risetnya itu tidak lagi dari Hamamatsu, tapi dari pihak BMW Motorrad Jerman. Karena kalau kita lihat, ya untuk di WSBK, untuk di WSBK, dua pembalapnya aja udah mantan lulusan MotoGP. Eugene Laverty dan juga Scott Redding. Scott Racing ya. Nah, jadi apa ya? Pasti kan ada sedikit. Ya kalau Eugene Laverty mungkin agak terlalu jauh ya. Betul. Ya Scott Racing ya masih agak ya sedikit lebih baru lah. Betul. 3 atau 4 tahun belakang gitu kan. Jadi bisa membedakan apa sih kekurangan dari BMW ini dengan ya motor MotoGP gitu kan. Nah, risetnya akan terus berjalan nih. Betul. Itu dia. Jadi ada kemungkinan ya untuk BMW bisa ke MotoGP. Iya, harus. Nah, yang panas-panas kedua, tapi bukan paket nasi. Iya. Panasnya ini berita. Yang kedua adalah, mana dia? Ini nih. Gas. Gas. Nah, ini menjadi apa ya? Isu panas. Ya. Bola panas bergulir yang ya menggantikan Suzuki nih Bang. Iya. Tapi menurut Bang Joni, kemungkinan seperti apa untuk gas-gas? Ini kalau gas-gasnya sebenarnya mirip kayak kejadian Tech 3 pindah ke KTM, kemudian Yamaha punya satelit. Jadi benar-benar kayak semacam istilahnya, ini ada slot nih. Gas-gas ini kayak semacam apa? Tanda petik itu last resort gitu. Last resort ini ya udah deh, yang ada aja gas-gas. Nah, gas-gas ini sebenarnya kan kalau boleh secara grup ini kan di bawah KTM. Induknya adalah KTM. Jadi benar-benar ini isinya ditawarkan ke KTM, tapi dengan bendera gas-gas, sehingga KTM bisa menyebarkan motor satelit lebih banyak. Nah, cuman ini benar-benar murni gimana keputusan KTM-nya, apakah mau dia mengeluarkan 2 motor tambahan. Kalau pamannya dari skema kedepannya sebenarnya itu emang project jangka panjangnya KTM. Dan kebetulan juga gas-gas ini satu naungan. Cuman untuk langkah ini sebenarnya yang ditawarkan adalah gas-gas ini karena saat ini dipegang oleh Aspartim. Aspartim ini boleh terbilang tim yang cukup berpengalaman. Itu dia. Kemudian dia juga istilahnya saat ini kan Aspartim, tapi benar-benar bawa nama gas-gas sebagai tim pabrikan. Jadi mungkin istilahnya dirunut
dengan tambahan entah ada privilege apa, jadi bisa menyelamatkan nih atau menjadi opsi tambahan kalau sampai BMW tidak jadi. Oke, karena kita ketahui Jorge Martinez. Iya. Musuhnya dulu, Betul. Valentino Rossi. Valentino Rossi waktu dia 25. Yang dia kesel Rossi jadi Superman. Iya, betul. Dia anak tengil banget nih ya. Belaga-belaga jadi Superman gitu kan. Padahal gue Superman di sini gitu. Iya, betul. Nah, Jorge Martinez ini ya kita tahu Aspartim ini menjadi fenomenal berkat peran Jorge Martinez. Pengalaman di MotoGP ada. dan dia punya. Betul. Jadi yang nggak menutup kemungkinan sih kalau ketika gas-gas ini diserahkan ke Jorge Martinez. Karena Jorge Martinez pun masih istilahnya dengan proyek kemarin dia harus serahkan tanda petik slotnya ke Avintia dan ini sebenarnya gondok juga karena memang itu masalahnya kan ya problem istilah internal, bukan masalah dia nggak bisa mengatur tim. Mungkin dengan kesempatan ini dari Dorna ditawari gas-gas, kemudian dia bisa meyakinkan KTM untuk menyediakan motor, ya siapa tahu. Nah itu dia. Tapi bagi gue gitu entah ya, ini kan butuh seorang Pit Beirer menganalisa bahwa dengan tim yang saat ini KTM RC16 saja masih fluktuatif performanya. Ditambah dengan nanti kalau misalnya gas-gas masuk, walaupun mesinnya pakai mesin KTM RC16 tapi benderanya gas-gas gitu kan, itu nggak menutup kemungkinan kan. Nah dengan tambahan 2 ini lagi, ini akan membuat riset apakah semakin berkembang, maju, atau justru banyak kepala makin pusing. Ya, kalau kita melihat awalnya kan lebih baik banyak dulu, kita ketemu pola seperti apa, baru difokuskan. Karena saat ini kan murni dia tidak ada pengembang yang lain. Karena pengembang saat ini Dani Pedrosa, pure karakternya kan smooth, nggak agresif. Coba ke yang smooth berhasil, tapi ke agresif gagal. Makanya coba tarik Jack Miller, sempat Danilo Petrucci tapi tidak berhasil. Nah, mungkin harapannya dengan menyebar lebih banyak, mungkin ada tambahan-tambahan feedback atau mungkin dengan gas-gas berani nggak pakai sasis yang trailis, bisa apa tahu? Dikembangin ya mungkin dengan berbagai macam cara. Karena kalau KTM kan emang udah patronnya, mindsetnya udah seperti itu. Iya. Sasisnya besi trailis. Kalau mamanya mungkin dengan gas-gas yang notabene pabrikannya, itu cuman ini doang, dia bisa bermain lebih leluasa lagi. Jadi sisi ikoniknya itu dipertahankan oleh KTM. Gas-gas gue main sisi yang lain yang lebih liar gitu kan. Betul. Gitu. Sebenarnya ada juga sih pertimbangan kayak Kawasaki untuk balik lagi ke MotoGP. Nggak mau dia udah fix. Mau karena lagi money. It's all about the money. 2M, makasih mas. Makasih mas. Nah terus udah gitu MV Agusta. Kalau kita ngelirik dari sejarah MV Agusta. Buset. Tapi lagi-lagi prospek penjualan pun kan MV Agusta di pasar motor sportnya nggak begitu bagus. All about money lagi. Betul. Jadi ujung-ujungnya duit sebenarnya. Udah. Betul. KTM kenapa bisa bagus ya? Di Indonesia udah jarang loh yang pakai KTM RC apa segala kan, banyak kan trail masih kan. Problemnya adalah KTM menjanjikan tagline-nya sebagai ready to race. Ini yang memang belum tidak ada ya. Bagaimana Honda coba dengan RC213 VS tapi tidak berhasil. Ya KTM mencoba langkah itu dengan sistem yang mungkin dikatakan jauh lebih terjangkau. Jadi makanya kalau sampai kejadian gas ada, ini benar-benar variabel untuk KTM berkembang di MotoGP. Bukan hal-hal yang istilahnya benar-benar pangsa yang harus atau potensi yang harus dikejar oleh KTM. Orang Ducati aja sempat mau dihajar juga sama KTM, Stephen Perrier. Betul. Makanya dia nggak mau. Oke, itulah sedikit pembahasan tentang gosip yang lagi ramai di pedok MotoGP. Setuju. Saya Kabudiansyah dari Rotors ID dan juga gridauto.com. Pamit guys. Saya Janil Mulya dari motorplusonline.com. Terus pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.